kemudian tadi terkait alasannya yang pertama tadi kan udah merasa sehat gitu ya. Nah itu dia. Di situ dia masalahnya Bang Tul gitu ya. Jadi karena lebih masalahnya krusial, gini kan? Bang Tul, akhir bulan belum gajian, kepala juga berat. Betul. Sepakat. Jadi gitu ya. Sepakat. Kalau mau tahu pola konsumsi masyarakat Indonesia zaman pandemi ini, caranya gimana? Tahu nggak? Ada yang tahu sahabat Prodia? Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Halo sahabat Prodia. Kembali lagi di Prodia Podcast. Well, wellness lifestyle. Mungkin hari ini agak asing karena saya jadinya sendiri gitu. Kenapa tidak ada Mas Gan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu karena cuma saya sendiri. Tidak apa-apa. Tidak ada Mas Gan, tidak apa-apa. Mungkin next time akan ada Mas Gan. Tapi kali ini bersama Bang Tul dulu gitu ya. Oke. Tidak akan mengurangi esensinya. Tidak akan mengurangi keseruannya. Kita akan bahas lagi, gali-gali lagi lebih dalam tentang berbagai macam topik kesehatan. Dan kali ini aku mau ngajak kita untuk recall episode 2. Saat episode 2 itu kita bahas tentang gen aku, gaya hidup sehatku. Sahabat Prodia yang sudah dengar atau yang belum dengar, pause dulu di sini kalau belum dengar dan langsung dengar dulu episode 2 supaya inline gitu dengan episode ini. Jadi, di episode 2 itu buat yang udah dengar, kita tuh udah bahas tentang bagaimana akhirnya kebiasaan orang-orang di masa pandemi ini. WFH, terus mau coping stress, tidak bisa holiday karena mau traveling juga birokrasinya memang diperketat gitu kan supaya penyebaran virus itu juga ditekan seperti itu. Terus kita udah menjalani normal yang baru sampai kurang lebih 1 tahun. Terus tingkat kesadaran akan kesehatan juga meningkat. Care cuci tangan, pakai masker, minum vitamin, berjemur. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Dengan aware-nya dengan kesehatan itu. Terus yang ada istilah PSBB sampai udah PPKM level 1, 2, 3, 4. 4 level sudah berlalu dan ada naik turun 4. Habis itu 2, dinaikin lagi jadi 3, dinaikin lagi jadi 4, balik lagi jadi 2 sekarang di Jakarta. Dan setelah kita recall tadi, kita aplikasi Peduli Lindungi juga menjadi sahabat daripada sahabat Prodia kalau mau kemana-mana gitu kan. Kalau apalagi mungkin sahabat Prodia ada yang pernah plus, terus di aplikasinya sekarang kalau plus udah positif langsung berubah jadi hitam. Mungkin sahabat Prodia ada yang sudah ngalamin, tapi yang belum ngalamin kalau bisa jangan ngalamin. Oke? Jangan sampai aplikasi Peduli Lindungi jadi hitam warnanya. Karena itu artinya Anda harus isoman gitu. Oke? Nah, terus aku juga mau cerita sedikit tentang vaksinasi di Indonesia. Di Indonesia, total vaksinasi yang pertama itu kita sudah menyentuh angka 92,01%. Yeay! Ada sound efeknya nanti dibikin. Yeay! Total vaksinasi kedua kita sudah di angka 70,38%. Booster atau vaksinasi ketiga itu sudah di angka 5,51%. Ini update vaksinasi COVID-19 di Indonesia versi Kemenkes. Jadi valid ya. Per 4 Maret 2022 pukul 6 sore. Itu kalau sekarang nih kami taping 14 Maret. Itu berarti 10 hari yang lalu ini datanya. Jadi valid ya. Sudah sebanyak itu progres daripada vaksinasi di Indonesia. Dan di covid19.go.id itu juga ada artikel yang mengatakan kalau capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia itu naik ke peringkat 4 dunia. Wow. Betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah divaksin. Bahkan di perjalanan sekarang sudah ada varian baru, Omicron, yang cukup gesit untuk menginfeksi kalau tidak taat prokes. Sebenarnya pun memang agak riskan juga ya, seketat-ketatnya kita
prokes juga kadang-kadang ada yang kelolosan gitu. Saking segitu gesitnya penyebaran Omikron ini, bahkan sudah ada katanya sih ditemukan varian baru gitu. Tapi istilahnya belum resmikan gitu ya untuk jadi concern utama gitu. Ada namanya dibilang gabungan atau jogres daripada varian Delta dan juga Omikron, namanya Deltacron. Wow. Segitu pentingnya kita dengan segala hal yang terjadi di pandemi ini adalah untuk menjaga hidup sehat kita. Kenapa? Why kita harus menjaga hidup sehat kita? Supaya menambah kekuatan daripada proteksi kita terhadap virus ini. Gitu. Kita hari ini akan mengulik lebih dalam lagi tentang hidup sehat. Dan tentunya salah satu upayanya kita untuk melaksanakan hidup sehat itu memang ada. Kita bisa berolahraga, terus makan makanan yang bergizi tentunya ya. Tapi penting juga ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata gitu. Yang dimana kita bisa melakukannya dengan medical check up. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang medical check up. Dan di sini aku sudah ditemani dengan seorang dokter. Aku akan bacakan dulu namanya ya. Ada Dr. Rahmat Wisnu Hidayat, SPKO, which is yang aku tahu itu adalah kedokteran olahraga. Dan ada satu gelar lagi, Sub SP.APK dalam kurung. Jujur saya belum tahu gelar ini. Mungkin kita bisa langsung gali ke Dr. Wisnu ya. Apa kabar, Dok? Baik, Bang Tuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol di sini sama aku untuk membahas tentang medical check up ini. Iya. Tapi sebelum masuk ke dalam topik medical check up, aku mau ngulik tadi tentang gelar Sub SP.APK. Mungkin ini juga buat sahabat Prodia adalah gelar yang baru mungkin ya. Iya, mungkin ada yang merasa itu gelar. Boleh dijelaskan, Dok? Ini iya, jadi sahabat Prodia, tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Saya Rahmat Wisnu Hidayat, dokter spesialis kedokteran olahraga di Prodia Healthcare Kramat. Tadi sudah disebutkan ada sedikit tambahan. Jadi kalau dalam bidang spesialistik kami, Bang Tuh, itu sekarang ada level konsultannya ya. Jadi subspesialis asuhan pasien komunitas konsultan. Ini memang merupakan hal yang baru gitu ya. Nah ini tujuannya adalah supaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat aja. Nah jadi saya khususnya yang memiliki gelar tambahan tersebut itu akan lebih banyak dan lebih dalam lagi untuk membantu masyarakat, terutama yang memiliki penyakit kronik degeneratif ya, atau kalau dalam bahasanya sehari-hari kita adalah penyakit tidak menular, PTM. TTM. PTM bukan pertemuan tatap muka, bukan gitu. Dan juga bukan teman tapi mesra, juga bukan itu. Jadi singkatannya sama gitu ya, tapi berbeda arti gitu ya. Jadi penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan profil lipid dan sebagainya, yang mana salah satu terapi utamanya itu adalah dengan aktivitas fisik atau latihan fisik. Gitu. Berarti tadi ya elaborasinya juga kuat dengan gelar spesialis dokter itu adalah kedokteran olahraga tadi. Iya, betul. Jadi dengan aku menghadirkan Dr. Wisnu di sini untuk membahas tentang medical check up, di sini akan digali lagi lebih dalam, terutama apalagi Dr. Wisnu yang spesialis olahraga loh, kesehatan di sini ya. Penting sekali. Jadi pertama aku mau tanya tentang sebenarnya kalau dari versi dokter nih, perspektif dokter. Sudah seberapa jauh orang aware dengan medical check up? Jadi sebetulnya tuh sahabat Prodia ya, istilah medical check up itu bukan istilah yang asing. Gitu ya, bukan istilah yang asing buat kita ya. Biasanya sahabat Prodia itu kan tahu medical check up itu kan kalau misalnya mau masuk kerja gitu ya. Yang wajib-wajib. Mau masuk kerja sama calon perusahaan barunya gitu ya, disuruh medical check up. Atau kalau mau di pemerintahan juga pasti diminta untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan gitu ya. Nah, akhir-akhir ini sih animonya mulai membaik ya. Terutama mungkin disebabkan karena itu kondisi pandemi gitu ya.
seperti yang kita tahu ya sahabat Prodia ya dan Bang Tul ya, sering sekali kita baca bahwa resiko infeksi COVID berat itu bisa terjadi meningkat tinggi gitu ya apabila memiliki penyakit-penyakit underlying disease itu. Ya, jadi seperti obesitas, diabetes, ya, hipertensi, gangguan profil lipid dan sebagainya gitu ya. Nah, betul sekali karena tubuh kita itu kesehatan tubuh kita itu nggak bisa hanya sekedar dilihat kasat mata gitu ya. Iya. Tapi ada banyak parameter-parameter kesehatan lain yang harus ditelusuri lebih lanjut ya melalui pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lain, radiologi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sekarang ini sih animonya mulai membaik ya. Artinya ya kita harapkan sih kesadaran masyarakat itu juga akan semakin meningkat gitu ya. Itulah tadi. Sudah itu lebih detail lagi daripada kalimat tidak cukup kita lihat dengan melaksanakan olahraga aja. Tapi pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin tidak kasat mata tadi ya dok ya. Itulah harus sebenarnya harus dilakukan gitu. Cuma mungkin belum semuanya concern. Dan itu juga dapat dibuktikan ada datanya nih dok. Aku nemu data dari AIA Healthy Life Index tahun 2018. Di mana 49 orang dewasa itu sudah concern untuk melakukan medical check up. Dan juga ada 5 alasan di sini. Ada 5 alasan orang tuh belum melakukan medical check up gitu. Yang paling atas itu posisinya dia ngerasa aku udah ngerasa sehat. Itu alasan paling topnya ya. Udah ngerasa sehat. Biasa banget tuh kan. Terus masalah biaya. Nah, itu umum lah ya. Terus ada yang bilang makan banyak waktu katanya. Itu di urutan nomor 3. Di urutan nomor 4 dia percaya kalau dia nggak merasakan ada resiko-resiko yang berat gitu untuk mengalami penyakit. Iya, risiko penyakit. Dan yang terakhir di posisi kedua itu ada saya tuh takut gitu ngelihat hasilnya nanti pas keluar. Coba segitunya. Dari versi Dokter Wisnu nih dengan 5 top tadi alasan nggak mau ngelakuin medical check up dengan alasan tadi. Dari dokter tuh gimana coba meresponi? Ya, jadi yang pertama ini. Sahabat Prodia ya kalau tadi data 2018 ya, dari salah satu insurance company ya. Nah 49% ya kita harap sih makin ke depan ya makin lama akan semakin banyak. Betul. Ya. Kalau bisa ya di atas 60-70% ya masyarakat kita itu sahabat Prodia rutin melakukan medical check up. Kemudian tadi terkait alasannya yang pertama tadi kan udah merasa sehat gitu ya. Nah itu dia di situ dia masalahnya Bang gitu ya. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat sampai saat ini tuh masih mendefinisikan sehat itu adalah hanya sebatas tidak ada keluhan fisik gitu ya. Artinya keluhan fisik itu misalnya katakanlah pusing, sakit kepala, diare gitu ya. Penyakit basic lah ya. Basic lah. Nggak merasa ada keluhan itu gitu ya. Sehingga merasa saya sehat-sehat aja gitu. Padahal kalau dilihat mukanya ini ada jerawat. Nah, jerawat itu juga penyakit loh. Berarti sebetulnya sahabat Rodia hampir dipastikan tidak ada orang yang 100% sehat ya. Ini menarik ini. Ini menarik. Tapi kita kayaknya nggak membahas jerawat ya. Karena mungkin saya sendiri juga sudah lupa ilmunya gitu ya tentang jerawat ya. Nah, jadi definisi sehat ya, definisi sehat itu harus lebih diperbaiki lagi gitu ya karena ternyata belum tentu apa yang terlihat kita tidak ada keluhan pegel-pegel, tidak ada keluhan bengkak di salah satu bagian tubuh atau tidak sedang mengalami pusing dan sebagainya bukan berarti kita sehat gitu ya. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan tuh sahabat Prodia bahwa ada banyak parameter kesehatan kita terutama yang berhubungan dengan yang namanya penyakit kronik degeneratif tadi, penyakit tidak menular, itu harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, pemeriksaan penunjang gitu ya. Kalau misalnya tekanan darah sih gampang ya dengan alat tensimeter dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan itu kan kita nggak tahu tekanan darahnya berapa, betul nggak? Betul. Kita hanya berasumsi Bang Tul, kepala gue lagi pusing nih gitu ya, kepala gue berat di belakangnya, ini jangan-jangan tensi gue naik. Jadi hanya berdasarkan persepsi aja, asumsi aja yang belum tentu benar. Itu yang justru karena lebih krusial kan? Bang Tul,
akhir bulan belum gajian, kepala juga berat. Betul. Sepakat. Jadi gitu ya. Sepakat. Apakah ketika pusing karena itu artinya sakit? Ya mungkin saja. Mungkin saja, tapi belum tentu 100% gitu kan. Apa namanya? Berbagai masalah hidup gitu ya, problematika hidup itu sangat bisa menimbulkan rasanya kepala pusing ya, rasanya kepala berat dan sebagainya. Dan kemudian contoh misalnya kadar kolesterol gitu ya, kadar gula darah gitu ya, itu kalau tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium ya kita nggak tahu gitu ya, karena kebanyakan penyakit-penyakit itu biasanya kalau ini contoh aja yang paling dekat dia, yang paling dekat diabetes gitu ya. Itu biasanya menimbulkan keluhan kalau gula darah sewaktunya itu udah di atas 250 atau bahkan 300. Itu baru ada keluhannya, orangnya lemas ya, kemudian banyak kencing ya. Dan sebagainya lah gitu ya, kesemutan gitu ya. Nah jadi itu sudah terlambat gitu loh. Padahal sekarang trennya itu ternyata penyakit diabetes itu makin muda, gitu ya, makin muda. Nah kemudian sama dengan obesitas, ini baru-baru kemarin awal Maret itu kita memperingati Hari Obesitas Internasional, gitu ya, Hari Obesitas Internasional. Nah jadi apa namanya, kalau tidak salah itu baru tahun lalu ya, akhirnya dokter-dokter ahli Eropa itu menyepakati bahwa obesitas itu adalah penyakit. Sebelumnya nggak dianggap penyakit tuh? Masih banyak apa namanya pertimbangannya. Kalau dari Amerika itu sudah lebih dulu menyatakan bahwa obesitas itu penyakit. Itu kemudian dituangkan dalam ada yang namanya kode ICD-10, International Classification of Disease. Ya itu kode penyakit, kode diagnosis penyakit gitu ya. Nah tapi kalau nggak salah yang dari Eropa itu baru tahun 2021 kemarin akhirnya menyepakati bahwa obesitas itu adalah suatu penyakit. Nah contoh aja nih Bang Tul, kebanyakan dari kita itu kan berat badan itu tidak menjadi masalah gitu ya. Dan biasanya itu ini kalau bener-bener pure karena obesitasnya gitu ya. Itu jarang pasien itu datang ke ruang praktek yang menyatakan bahwa dok saya mengalami kelebihan berat badan nih gitu ya, apa namanya saya pengen berat badan saya turun gitu. Nah itu masih jarang terjadi. Yang paling sering terjadi itu adalah sudah ada komplikasinya gitu. Jadi misalnya contoh dia datang obesitas dengan pemeriksaan laboratorium ya, ternyata kolesterolnya sudah tinggi, gula darahnya sudah tinggi, tekanan darahnya sudah tinggi, tapi pasien-pasien tersebut itu mengeluhkan tekanan darahnya, mengeluhkan gula darahnya, tidak mengeluhkan badannya, obesitasnya, badannya gitu. Atau yang kedua misalnya contohnya adalah lututnya nyeri. Lututnya nyeri ya karena apa namanya banyak aktivitas jalan, naik turun tangga, lututnya nyeri gitu ya. Nah yang dia concern itu adalah lututnya, keluhan di lututnya yang nyeri. Dia tidak mempermasalahkan berat badannya yang obesitas itu, padahal nyeri di lututnya itu ya, penyakit di persendian lututnya itu mulai terjadi apa namanya osteoartritis ya, atau peradangan sendi, terutama sendi-sendi besar tubuh. Itu faktor resikonya adalah obesitasnya. Gitu loh. Nah, jadi kita kembali lagi tadi ya, kembali lagi ke laptop ya. Lagi ke laptop. Nah, jadi apa namanya masih banyak orang yang memang persepsi untuk sehatnya itu perlu diperbaiki. Gitu ya, bahwa ternyata sebetulnya yang menurut kita itu sehat ya, padahal belum tentu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua apa? Biaya ya, kalau biaya ya yang namanya biaya relatif ya. Gitu ya, relatif ya gitu ya. Ya mungkin sebagian besar masyarakat itu masih menganggap biaya medical check up itu mahal gitu ya. Tapi begini loh, maksud saya kalau kita ngomongin biaya gitu ya. Kalau kita mau pelesiran kok nggak sayang ya ngeluarin harga tiket. Berarti itu bisa kita bilang itu gimana mindset aja ya? Mindset aja ya? Ini ada yang menarik soal biaya. Ada juga yang menarik soal biaya ini sahabat Purdia ya. Nah, jadi begini. Kaitannya sama obesitas nih. Lagi-lagi ya contoh ya sahabat Purdia ya. Nah, jadi waktu terakhir kemarin saya itu diminta menjadi narasumber di salah satu acara kesehatannya Kementerian Kesehatan untuk memperingati Hari Obesitas Internasional itu. Nah, pada pembukaan itu Pak Dirjennya itu menyampaikan tahu nggak kalau mau tahu pola konsumsi masyarakat Indonesia zaman pandemi ini caranya gimana? Tahu nggak? Ada yang tahu sahabat Purdia? Datang ke minimarket aja cukup? Bukan. Terus lihat
gitu? Bukan. Gimana? Ternyata teman-teman di Kementerian Kesehatan itu katanya bekerja sama dengan bekerja sama dengan ini penyedia makanan online. Oke. Kan zaman pandemi ini kan mungkin karena kemarin-kemarin ya mobilitas kita itu menjadi terhambat. Yes. Sehingga kalau misalnya kita mau beli makanan kan tinggal online aja gitu ya. Tinggal ambil HP, buka aplikasi dan sebagainya. Nah, itu ternyata diketahui adalah yang banyak dipesan makanan yang banyak dipesan secara online itu adalah makanan-makanan yang sifatnya snack, makanan kecil yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak jenuh. Nah, hubungannya apa tadi sama biaya? Hubungannya apa sama biaya, sahabat Prodia? Gitu ya. Sadar nggak sih kita itu dalam waktu 1 tahun itu berapa kali kita pegang HP, buka aplikasi pesan makanan? Kalau di total dalam setahun itu berapa? Gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa karena yang namanya kesehatan itu adalah investasi. Yes. Ya bolehlah kita menabung gitu ya. Betul. Jadi sebagian dari penghasilan kita itu kita tabung untuk investasi kesehatan. Salah satunya adalah tadi untuk keperluan medical check-up. Betul. Ini bukan artinya sahabat Prodia, mohon maaf ya. Bukan artinya saya melarang sahabat Prodia untuk beli makanan online, beli snack, bukan ke situ maksudnya gitu ya. Nah, tapi tolong dipertimbangkan secara bijaksana ya. Itu kalau dari segi biaya. Saya rasa kalau kita itu punya tabungan kesehatan, maka dengan melakukan medical check up paling tidak 1 tahun sekali secara lengkap itu tidak berat. Ya, itu tidak berat. Kalau itu terjadi, kalau itu benar terjadi, oke, saya sepakat, it takes time gitu ya. Kolesterol kita di atas 250, terus dunia kita kiamat gitu ya. Enggak lah gitu ya. Enggak seperti itu gitu ya. Kita kan bilang kan, oh anak itu kalau gemuk itu lucu gitu ya. Iya. Cabi Gemes. lucu gitu ya, gemes, sehat gitu. Padahal ternyata sahabat Prodia dan Bang tuh salah.